Halo, teman-teman. Selamat datang di Titik Pencerahan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu bagaimana cara kita bisa dihormati dan disegani oleh orang lain. Pasti banyak yang penasaran, bukan? Yuk, kita bahas bersama-sama. 1. Autentik dan konsisten. Autentikitas dan konsistensi adalah prinsip-prinsip kunci dalam membentuk identitas dan interaksi sosial. Autentikitas mengacu pada kemampuan untuk menjadi diri sendiri tanpa menyembunyikan aspek-aspek esensial dari kepribadian. Ini melibatkan keterbukaan tentang nilai-nilai, keyakinan, dan emosi yang kita miliki. Konsistensi, di sisi lain, menekankan pada keberlanjutan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Dengan menjadi konsisten, seseorang membangun reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Ini menciptakan fondasi interaksi yang lebih kuat dan mendalam dengan orang lain. Ketika seseorang bersikap autentik dan konsisten, hal tersebut menciptakan lingkungan interpersonal yang jujur dan tulus. Orang-orang cenderung merasa nyaman dan menghormati individu yang tidak berpura-pura, karena mereka merasakan kejujuran dan integritas dalam interaksi tersebut. Dengan mempraktikkan autentikitas dan konsistensi, seseorang juga dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan orang lain. Karena dasar interaksi tersebut bersifat tulus dan tidak dibuat-buat. Seiring waktu, sikap ini dapat membentuk karakter yang kokoh dan dihormati dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Tunjukkan empati. Empati adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan tulus dan berempati terhadap perasaan serta pengalaman orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, menciptakan ikatan emosional yang mendalam. Dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan perhatian penuh, seseorang tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih kuat, tetapi juga meningkatkan rasa penghargaan terhadap pengalaman dan perasaan individu lain. Dengan kata lain, empati bukan hanya tentang memahami secara intelektual, tetapi juga merasakannya secara emosional, menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mental dan hubungan yang positif. 3. Berkontribusi positif. Berikanlah bantuan dan dukungan kepada sesama saat mereka menghadapi kesulitan. Saat seseorang membutuhkan pertolongan, berikan tanganmu untuk membantu mereka melalui situasi sulit tersebut. Dengan berkontribusi positif dalam interaksi sosial, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh empati dan saling peduli. Ketika kita bersikap baik kepada orang lain, tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada mereka, tetapi juga menciptakan iklim positif yang dapat memengaruhi orang-orang di sekitar kita. Selain memberikan bantuan fisik, kita juga dapat memberikan dukungan emosional. Dengarkan dengan penuh perhatian ketika seseorang membagikan perasaannya, dan berikan kata-kata semangat atau nasihat yang positif. Ini dapat menjadi landasan penting bagi kesejahteraan mental dan emosional mereka. Saling menguatkan dalam hubungan sosial dapat memperkuat ikatan antar individu dan menciptakan komunitas yang saling mendukung. Selain itu, mendukung keberagaman dan menghormati perbedaan adalah cara lain untuk berkontribusi positif dalam interaksi sosial. Bersikap terbuka dan inklusif membantu menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Ini bukan hanya menciptakan rasa keadilan, tetapi juga memperkaya pengalaman bersosialisasi dengan memperkenalkan kita pada berbagai pandangan dan keberagaman budaya. Jadi, mari jadikan kebaikan sebagai prinsip dalam setiap interaksi kita, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan dukungan. 4. Hormati pendapat orang lain. Pentingnya menghormati pendapat orang lain sebagai fondasi untuk menciptakan lingkungan yang penuh penghargaan. Meskipun mungkin kita tidak selalu sependapat dengan orang lain, sikap saling menghormati perbedaan pendapat dapat memperkuat hubungan antar individu dan mendorong pertukaran ide yang produktif. Dengan menghormati pendapat orang lain, kita membuka ruang untuk dialog yang konstruktif, memungkinkan beragam perspektif untuk diperbincangkan. Ini juga menciptakan kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan pandangan orang lain, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Pentingnya penghormatan terhadap perbedaan pendapat tidak hanya terkait dengan hubungan personal, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk masyarakat yang inklusif. Dalam lingkungan yang memuliakan perbedaan,
setiap individu merasa diakui dan dihargai, sehingga menciptakan keharmonisan yang lebih besar. Namun, untuk mencapai tingkat penghormatan ini, dibutuhkan kesadaran akan nilai-nilai dasar seperti kesopanan, empati, dan keterbukaan. Saling mendengarkan dengan penuh perhatian juga merupakan langkah penting untuk membangun hubungan yang saling menghargai. Dalam konteks ini, menghormati perbedaan pendapat bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru mencerminkan kedewasaan dan toleransi. Dengan memupuk sikap ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berdaya, di mana setiap individu merasa aman untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa takut dicemooh atau diabaikan. Secara keseluruhan, menghormati pendapat orang lain adalah pondasi untuk membangun komunitas yang ramah, inklusif, dan maju. Dengan mengadopsi sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih kokoh dan berdaya. 5. Berkembang dan belajar. Berkembang dan belajar merupakan prinsip yang mendasar dalam perjalanan hidup. Ketika seseorang terus berusaha untuk meningkatkan dirinya, itu mencerminkan tekad untuk mencapai potensi maksimal. Individu yang bersedia belajar secara terus-menerus menunjukkan keterbukaan terhadap pengetahuan baru dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Tidak hanya itu, tetapi sikap ini juga menciptakan lingkungan di sekitarnya yang penuh inspirasi. Orang-orang cenderung menghormati individu yang tidak puas dengan status quo dan selalu mencari cara untuk tumbuh. Kesediaan untuk belajar menandakan rasa ingin tahu yang kuat dan keinginan untuk memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, berkembang secara pribadi membuka pintu kesempatan baru. Dengan terus belajar, seseorang dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan meraih impian. Ini juga membantu dalam menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan dengan cara yang lebih efektif. Jadi, teruslah berusaha untuk belajar dan berkembang sebagai individu. Dengan melibatkan diri dalam proses pembelajaran, kita tidak hanya meningkatkan diri sendiri tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain di sekitar kita. Dengan begitu, kita menjadi agen perubahan positif dalam komunitas dan menciptakan dampak yang berkelanjutan. Dalam perjalanan membangun rasa hormat dan penghargaan dari orang lain, kunci utamanya adalah konsistensi, empati, kontribusi positif, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen untuk terus berkembang. Dengan menjadi diri sendiri, mendengarkan dengan tulus, memberikan dukungan, menghormati pendapat orang lain, dan selalu belajar, kita dapat menciptakan hubungan yang positif dan membangun reputasi yang mendapatkan penghormatan yang layak. Ingatlah, proses ini memerlukan waktu dan usaha, tetapi hasilnya akan membawa dampak positif dalam hubungan sosial kita. Selamat membangun hubungan yang penuh penghargaan.